Kita lanjutkan lagi kuliah hari ini. Pembahasan kuliah hari ini tentang metode desain faktorial. Silakan simak dan dengarkan penjelasan saya berikut ini. Setelah mengikuti kuliah hari ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan desain faktorial 2 pangkat 3 di dalam sebuah eksperimen. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengolah data eksperimen. Dan juga mahasiswa mampu menentukan variabel input yang paling berpengaruh terhadap variabel output. Pada kuliah sebelumnya, kalian sudah dijelaskan tentang 2 metode dalam eksperimen, yaitu pertama metode OVAT atau one factor at a time, dan metode kedua adalah desain faktorial. Desain faktorial merupakan sebuah metode eksperimen yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari berbagai variabel input terhadap sebuah variabel output. Jadi hubungan antara variabel input dan variabel output dapat dipelajari melalui penerapan metode desain faktorial. Kalian sudah mengetahui kekurangan metode OVAT pada kuliah sebelumnya. Oleh karenanya, kita tidak akan memperdalam metode itu. Kita hanya fokus pada metode desain faktorial yang akan diterapkan pada sebuah eksperimen. Salah satu kelebihan metode desain faktorial adalah beberapa variabel input dapat diubah-ubah secara bersama dengan memberikan level atau setting. Berbeda dengan apa yang ada pada metode OVAT, yaitu hanya variabel input yang diubah-ubah atau diberi satu level, sedangkan variabel input lainnya tetap atau hanya memiliki satu level. Dengan demikian, karena terdapat beberapa variabel input yang memiliki lebih dari satu level atau dapat diubah-ubah, maka akan berdampak pada pengurangan jumlah eksperimen. Sehingga eksperimen bisa lebih singkat dan berbiaya rendah. Kemudian dengan metode desain faktorial juga, kita dapat mencari pengaruh dari variabel input tunggal atau main effect dan pengaruh dari kombinasi variabel input atau variabel interaksi atau interaction effect. Jadi secara bersama-sama, variabel input akan dapat diketahui pengaruhnya terhadap variabel output. Untuk hal ini, saya akan jelaskan pada slide berikutnya secara lebih rinci. Metode desain faktorial, selain diterapkan di lingkungan laboratorium, juga dapat diaplikasikan di dunia industri. Metode ini bisa menjadi lebih murah dan cepat jika kita tidak menerapkan full factorial design, melainkan hanya desain faktorial parsial, atau tidak semua eksperimen harus dilakukan, melainkan hanya sebagian kecil atau sebagian besar saja eksperimen dilakukan. Pada slide sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa desain faktorial digunakan untuk mempelajari pengaruh dari variabel input terhadap variabel output. Sekarang mari kita lihat ada sebuah contoh eksperimen fuel consumption atau konsumsi bahan bakar sebuah kendaraan sebagai variabel output yang nilainya dipengaruhi oleh variabel input seperti jenis BBM, volume engine, tekanan ban, dan gaya berkendara. Saya hanya menyebutkan beberapa contoh variabel input saja dalam contoh ini, yang sebetulnya variabel input lainnya sangat banyak, tetapi tidak dilibatkan dalam contoh ini.
Saya hanya mengambil 4 variabel input saja yang berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Sekali lagi saya ulangi bahwa variabel output yang dimaksud adalah konsumsi bahan bakar. Sedangkan variabel inputnya adalah jenis BBM, volume engine, tekanan ban, dan gaya berkendara. Sebelum melakukan eksperimen dengan mengetahui ada 4 variabel yang berpengaruh terhadap sebuah variabel output, maka pertanyaan besarnya adalah variabel input mana yang paling berpengaruh di antara 4 variabel input yang ada. Apakah variabel input jenis BBM, volume engine, tekanan ban, atau gaya berkendara? Pada contoh lainnya, ada 2 eksperimen yang mungkin dilakukan, yaitu eksperimen pertama adalah uji tarik untuk memperoleh kekuatan tarik dari sebuah baja. Kekuatan tarik baja dipengaruhi oleh cooling rate atau laju pendinginan, heating temperature atau temperatur pemanasan, alloying element atau unsur paduan, dan persentase karbon. Kita lihat dalam contoh ini, kekuatan tarik berperan sebagai variabel output. Kemudian cooling rate, heating temperature, alloying element, dan persentase karbon sebagai variabel input. Jika ditanya, dari 4 variabel input itu, mana yang paling berpengaruh terhadap kekuatan tarik baja? Maka kita akan bisa menjawabnya jika eksperimen yang kita lakukan menerapkan metode desain faktorial. Pada contoh berikutnya, terdapat eksperimen yang melibatkan kasus perpindahan panas pada sebuah objek. Laju perpindahan panas atau heat transfer rate berperan sebagai variabel output yang akan dipengaruhi oleh variabel input seperti temperature difference atau beda temperatur, kemudian heat transfer area atau luas perpindahan panas, fluid velocity atau kecepatan fluida, dan sifat-sifat fluida atau physical properties. Mana variabel input yang paling berpengaruh terhadap laju perpindahan panas? Pertanyaan seperti ini hanya akan bisa dijawab jika kita menggunakan metode desain faktorial dalam eksperimen. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada contoh-contoh sebelumnya, yaitu variabel input mana yang paling berpengaruh terhadap variabel output, maka dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan sebuah metode desain faktorial 2 pangkat 3. Apa yang dimaksud dengan metode desain faktorial 2 pangkat 3? Angka 3 menyatakan jumlah variabel input yang terlibat. Sedangkan angka 2 adalah menyatakan jumlah level. Jadi 2 pangkat 3 itu merupakan jumlah level yang dipangkatkan dengan jumlah variabel input. Dan jika dihitung akan menghasilkan nilai 8. Yang berarti terdapat 8 kombinasi atau konfigurasi dari 3 variabel input dan 2 level yang tadi disebutkan. Untuk lebih memperjelas bagaimana metode desain faktorial 2 pangkat 3 itu bekerja, saya akan memperlihatkan sebuah contoh desain eksperimen yang melibatkan 3 variabel input dengan 2 level. Pada contoh ini, variabel input yang terlibat adalah temperatur, konsentrasi, dan jenis katalis. Kita tidak mengetahui secara pasti eksperimen ini merupakan eksperimen apa atau jenis eksperimen apa yang dilakukan. Kita hanya bisa membaca bahwa terdapat
3 variabel input, yaitu temperatur, konsentrasi, dan jenis katalis di dalam eksperimen itu. Dalam hal ini, temperatur dan konsentrasi merupakan data kuantitatif atau data berbentuk angka. Sedangkan data jenis katalis adalah kualitatif atau bukan berupa angka. Ketiga variabel input tersebut akan diuji untuk memperoleh variabel output yang dalam eksperimen ini variabel output itu adalah yield atau disimbolkan dengan huruf Y. Kita melihat dalam tabel, masing-masing variabel input itu terdiri dari 2 level. Pada temperatur terdiri dari level 160 dan 180 derajat Celcius. Pada konsentrasi terdiri dari level 20% dan 40%. Kemudian pada variabel input katalis terdiri dari katalis A dan katalis B. Nilai-nilai yang lebih kecil pada level ditandai dengan simbol negatif, sedangkan nilai yang lebih besar ditandai dengan simbol positif. Sebagai contoh, temperatur 160 derajat Celcius, karena bernilai lebih kecil dari 180 derajat Celcius, maka ditandai dengan simbol negatif. Dan temperatur 180 derajat Celcius itu sendiri ditandai dengan simbol positif. Demikian juga untuk variabel input konsentrasi dan jenis katalis. Nilai yang lebih kecil yaitu 20% diberi simbol negatif dan 40% diberi simbol positif. Sedangkan pada katalis A diberi simbol negatif dan katalis B diberi simbol positif. Setelah menentukan variabel output, variabel input, dan juga level, maka langkah berikutnya yaitu menyusun kombinasi atau konfigurasi dari ketiga variabel input dan 2 level. Kita lihat di dalam tabel pada slide ini, susunan dari temperatur, konsentrasi, dan jenis katalis dibuat sedemikian rupa. Pada kolom temperatur, kita melihat ada susunan minus plus hingga 8 baris diurutkan ke bawah. Kemudian pada kolom konsentrasi dituliskan dengan minus plus hingga 8 baris ke bawah. Dan kemudian pada kolom katalis juga dituliskan dengan susunan minus dan plus hingga 8 baris. Perhatikan cara penyusunannya berbeda untuk setiap variabel input. Dari sini kita juga bisa mengganti simbol negatif atau minus dan positif atau plus dengan angka atau huruf seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa temperatur memiliki nilai 160 dan 180 derajat Celcius. Konsentrasi juga dapat digantikan dengan angka 20 dan 40%, sedangkan jenis katalis dapat digantikan dengan huruf A dan huruf B. Dari dua tabel ini, kita akan melihat makna yang sama dan maksud yang sama. Dan juga kita melihat tabel menunjukkan ada 8 kombinasi atau konfigurasi berbeda dari 3 variabel input dan 2 level yang diketahui sebelumnya. Setelah menyusun kombinasi dari ketiga variabel input dan 2 level, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan eksperimen. Sekali lagi disebutkan bahwa kita tidak pernah mengetahui pelaksanaan eksperimennya seperti apa. Dari eksperimen itu dihasilkan variabel output Y yang ada di kolom keempat. Di setiap kombinasi menghasilkan output bernilai 60, 72, 54, dan seterusnya.
Dari keterangan variabel output Y, kita melihat ada penyebutan average, yang berarti bahwa nilai output ini merupakan nilai rata-rata. Artinya, di setiap kombinasi telah dilaksanakan lebih dari satu eksperimen. Nilai rata-rata ini merupakan nilai rata-rata dari pelaksanaan eksperimen di setiap kombinasi. Setelah memperoleh data eksperimen dari beberapa eksperimen yang telah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data eksperimen itu. Tujuan dari mengolah data eksperimen adalah untuk mendapatkan nilai rata-rata dari variabel output, kemudian untuk menghitung pengaruh dari variabel tunggal, dan berikutnya adalah untuk memperoleh pengaruh dari variabel interaksi, yaitu gabungan dari beberapa variabel tunggal. Data pertama yang harus diolah dari serangkaian eksperimen yang telah dilakukan adalah memperoleh atau menghitung nilai rata-rata dari variabel output. Dalam contoh ini, kita melihat hasil eksperimen yang ditunjukkan pada tabel memperlihatkan output yang berada pada kolom terakhir. Kita melihat angka-angka dari 60, 72, 54, hingga 80. Ini adalah variabel output yang diperoleh dari 8 kombinasi eksperimen. Jika dirata-ratakan, yaitu dengan menjumlahkan semua angka di kolom yield, kemudian dibagi dengan 8, karena kombinasinya ada 8, maka nilai rata-rata yield atau nilai rata-rata variabel output itu sebesar 64,25. Dalam contoh eksperimen yang ditayangkan pada slide ini, terdapat 3 variabel input, yaitu temperatur, konsentrasi, dan katalis. Sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh dari ketiga variabel input itu terhadap variabel output yield. Kita mulai dari yang pertama, yaitu variabel temperatur. Untuk menghitung pengaruh dari variabel temperatur, maka kita harus melihat nilai konsentrasi dan katalis bernilai sama. Misalkan kita lihat untuk kombinasi atau run 1 dan 2, kita melihat nilai konsentrasi dan katalis sama, yaitu konsentrasi 20% dan katalis jenis A. Sedangkan temperatur berubah dari 160 derajat Celcius menjadi 180 derajat Celcius. Berapa besar perubahannya? Kita lihat angka yield berubah dari 60 menjadi 72. Terdapat perubahan sebesar 12. Kemudian untuk run atau kombinasi 3 dan 4, kita melihat konsentrasi tetap 40% dan jenis katalis tetap A. Sedangkan temperatur berubah dari 160 derajat Celcius menjadi 180 derajat Celcius. Nilai yield yang didapat adalah 54 menjadi 68. Atau kita lihat ada perubahan temperatur sebesar 14. Kemudian untuk run 5 dan 6
dan 7 dan 8 kita melihat ada perubahan akibat berubahnya temperatur dari 160 menjadi 180, yaitu sebesar 31 dan 35. Dari keempat angka yang diperoleh itu, jika dirata-ratakan, yaitu sebesar 23. Selanjutnya, kita melihat bagaimana pengaruh dari perubahan variabel konsentrasi terhadap nilai yield. Untuk melihat perubahan dari variabel konsentrasi ini, maka nilai temperatur dan katalis harus bernilai sama. Sebagai contoh, untuk run 1 dan 3, jika kita melihat angka pada tabel, temperatur berada pada 160 derajat Celcius, kemudian katalis jenis A. Dan perubahan nilai konsentrasi yaitu dari 20 menjadi 40%. Dari run 1 dan 3 ini, yield berubah dari 60 menjadi 54. Atau dengan kata lain terdapat penurunan sebesar minus 6. Kemudian untuk run 2 dan 4, kita lihat temperatur tetap 180 derajat Celcius. Kemudian katalis juga tetap jenis A. Sedangkan konsentrasi berubah dari 20% menjadi 40%. Nilai yield berubah dari 72 menjadi 68. Atau terdapat penurunan sebesar minus 4. Untuk run 5 dan 7, kita melihat ada penurunan nilai yield sebesar minus 7, yaitu dari 52 menjadi 45. Kemudian untuk run 6 dan 8, terdapat penurunan nilai yield sebesar minus 3, yaitu dari 83 menjadi 80. Jika keempat angka itu dirata-ratakan, maka pengaruh perubahan variabel konsentrasi ini yaitu sebesar minus 5. Perubahan ini tentunya adalah perubahan nilai yield akibat berubahnya nilai konsentrasi dari 20% menjadi 40%. Variabel ketiga yang ingin kita lihat pengaruhnya terhadap nilai yield adalah variabel katalis. Untuk melihat pengaruh dari variabel katalis ini, maka variabel temperatur dan konsentrasi harus bernilai sama. Jadi kalau kita lihat angka-angka pada tabel, misalkan untuk run 1 dan 5, temperatur berada pada nilai yang sama yaitu 160 derajat Celcius. Dan katalis dan konsentrasi 20%. Sedangkan katalis berubah dari A menjadi B. Nilai yield itu sendiri berubah dari 60 menjadi 52. Atau dengan kata lain, terdapat penurunan sebesar 8. Penurunan sebesar 8 ini dituliskan minus 8. Kemudian untuk contoh lain yaitu run 2 dan 6, temperatur berada pada angka yang sama yaitu 180 derajat Celcius. Kemudian konsentrasi 20%, katalis berubah dari A menjadi B, dan yield berubah dari 72 menjadi 83, atau terdapat kenaikan sebesar 11. Sedangkan untuk run 3 dan 7,
terdapat penurunan nilai yield sebesar 9 atau dituliskan minus 9. Kemudian untuk run 4 dan 8 terdapat kenaikan nilai yield sebesar 12. Jika keempat angka itu dirata-ratakan, maka pengaruh dari perubahan variabel katalis terhadap nilai yield yaitu sebesar 1,5. Selanjutnya kita melihat pengaruh dari variabel interaksi, yaitu gabungan dari dua variabel tunggal. Variabel interaksi di sini merupakan gabungan dari temperatur dan konsentrasi T dan C, kemudian temperatur dan katalis T dan K, dan juga konsentrasi dan katalis C dan K. Sekarang mari kita lihat gabungan dari variabel temperatur dan konsentrasi. Jika kita melihat pada gambar di samping kanan ini, pengaruh dari variabel temperatur dan konsentrasi digambarkan pada sebuah kubus. Kubus itu tidak lain adalah hasil eksperimen yang telah dilakukan dengan 3 kombinasi variabel. Angka-angka yang ada di dalam kubus itu tidak lain adalah angka-angka yield atau nilai output yang dihasilkan dari eksperimen. Pengaruh dari variabel temperatur dan konsentrasi jika digambarkan pada kubus, maka ditandai dengan garis berwarna merah dan orange. Variabel yield yang ditandai dengan garis merah dirata-ratakan, kemudian dikurangi dengan variabel yield yang ditandai dengan warna orange. Jadi dalam hal ini, jika melihat angka-angka itu, rata-rata dari angka yang ditandai dengan garis merah adalah 60 ditambah 68 ditambah 80 ditambah 52, kemudian dibagi 4, dan dikurangi dengan angka-angka yang ditandai dengan garis orange, yaitu 54 tambah 45 ditambah 72 ditambah 83, kemudian dibagi 4. Selisih dari angka-angka yang ditandai merah dan angka-angka yang ditandai warna orange diperoleh sebesar 1,5. Jadi ini berarti pengaruh dari perubahan temperatur dan konsentrasi terhadap nilai yield adalah sebesar 1,5. Kemudian pengaruh variabel temperatur dan katalis. Cara memilih datanya sama dengan penjelasan sebelumnya, yaitu nilai rata-rata dari angka-angka yang ditandai dengan garis merah dikurangi dengan nilai rata-rata dari angka-angka yang ditandai dengan garis orange. Kalau kita lihat, angka-angka yang ditandai dengan garis merah adalah 60, 83, 80, dan 54. Kemudian dijumlahkan dan dibagi 4 agar diperoleh rata-ratanya. Kemudian angka-angka yang ditandai dengan garis orange adalah 68, 72, 45, dan 52. Dibagi 4 agar diperoleh rata-ratanya. Lalu dikurangkan. Sehingga kita melihat bahwa pengaruh dari variabel temperatur dan katalis terhadap nilai yield adalah sebesar 10. Pengaruh yang ketiga yaitu
pengaruh dari variabel konsentrasi dan katalis terhadap nilai yield. Sama seperti penjelasan sebelumnya, nilai-nilai yang ditandai dengan garis merah dirata-ratakan kemudian dikurangi dengan nilai-nilai yang ditandai dengan garis orange. Jadi dari angka-angka yang ada pada data hasil eksperimen, kita melihat pengaruh dari variabel konsentrasi dan katalis yaitu sebesar 0 terhadap nilai yield. Jadi jika variabel konsentrasi dan katalis ini diubah, maka pengaruhnya adalah sebesar 0 terhadap variabel yield. Dari hasil pengolahan data terhadap variabel tunggal dan variabel interaksi, kita bisa menuliskan kembali hasil pengolahan data itu seperti yang ada pada slide ini. Dari hasil eksperimen, rata-rata yield yang diperoleh adalah 64,25. Kemudian pengaruh dari variabel tunggal, yang pertama adalah pengaruh variabel temperatur terhadap nilai yield, yaitu sebesar 23. Ini berarti bahwa jika variabel temperatur diubah dari 160 derajat Celcius menjadi 180 derajat Celcius, maka akan menaikkan nilai yield sebesar 23. Kemudian, kita juga bisa membuat analisis secara terbalik, yaitu jika variabel temperatur diubah dari 180 derajat menjadi 160 derajat Celcius, maka akan diperoleh penurunan variabel yield sebesar 23. Kemudian yang kedua, kita lihat pengaruh variabel konsentrasi. Jika konsentrasi diubah dari 20% menjadi 40%, maka akan didapat penurunan variabel yield sebesar 5. Atau dengan kata lain, jika konsentrasi diubah dari 40% menjadi 20%, maka akan diperoleh kenaikan variabel yield sebesar 5. Untuk variabel katalis, jika variabel katalis diubah dari A menjadi B, maka akan menaikkan variabel yield sebesar 1,5. Atau sebaliknya, jika katalis diubah dari B menjadi A, akan diperoleh penurunan nilai yield sebesar 1,5. Berikutnya adalah pengaruh dari variabel interaksi, yaitu gabungan dari temperatur dan konsentrasi, temperatur dan katalis, dan konsentrasi dan katalis. Pengaruh dari variabel temperatur dan konsentrasi jika diubah secara bersamaan, maka akan menaikkan variabel yield sebesar 5. Atau sebaliknya, jika pengaruh temperatur dan konsentrasi diubah secara bersamaan, maka bisa menurunkan variabel yield sebesar 1,5. Kombinasi yang seperti apa yang bisa menaikkan dan bisa menurunkan? Jika temperatur dan konsentrasi diubah dari 160 derajat dan 20%, diubah menjadi 180 derajat dan 40%, maka akan menaikkan variabel yield sebesar 1,5. Sedangkan sebaliknya, jika variabel temperatur dan konsentrasi sebesar 180 derajat Celcius dan 40%, diubah menjadi 160 derajat Celcius dan 20%, akan menurunkan variabel yield sebesar 1,5. Demikian juga pengaruh dari kombinasi temperatur dan katalis. Jika temperatur 160 derajat dan katalis A,
diubah menjadi temperatur 180 derajat Celcius dan katalis B, maka akan menaikkan variabel yield sebesar 10. Dan jika pengaruh dari konsentrasi dan katalis diubah secara bersama, itu tidak akan berdampak pada perubahan variabel yield. Dari hasil eksperimen ini, kita bisa melihat bahwa variabel mana yang pengaruhnya paling besar, pengaruh dari variabel input mana yang pengaruhnya paling besar terhadap variabel yield atau terhadap variabel output. Angka yang ditunjukkan dari hasil eksperimen ini memperlihatkan kepada kita bahwa temperatur adalah merupakan variabel input yang paling berpengaruh terhadap variabel output atau variabel yield, yaitu sebesar 23. Kemudian variabel yang kedua adalah gabungan dari temperatur dan katalis, di mana jika keduanya diubah secara bersamaan akan mengubah variabel input, variabel output sebesar 10. Kemudian variabel ketiga yang berpengaruh terhadap variabel yield adalah konsentrasi. Walaupun nilainya negatif, kita tidak melihat itu sebagai nilai negatif, melainkan nilai negatif itu menandakan terjadi penurunan jika konsentrasi diubah dari 20% menjadi 40%. Akan tetapi jika konsentrasi diubah dari 40% menjadi 20%, maka variabel output atau yield akan naik sebesar 5. Untuk lebih memahami penerapan dari desain faktorial dan pengolahan datanya, silakan kerjakan contoh 2 dan 3 yang ada pada slide ini dan slide berikutnya. Kemudian coba susun analisis berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh.